Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIP Al-Mahla Al-Mulia Bekasi, program studi pendidikan agama Islam semester 4 non reguler. Di sini kami akan membahas pembahasan mengenai metode pembelajaran super brain. Bersama saya Dani Ramadan Dan saya Abidallah. Model pembelajaran super brain. 1. Konsep dasar model strategi pembelajaran super brain. 2. Alasan memilih model pembelajaran super brain. 3. Strategi pembelajaran super brain. Dan yang keempat adalah implementasi model pembelajaran super brain. Kata brain dalam bahasa Indonesia yaitu otak. Otak adalah massa jaringan saraf di dalam tengkorak. Brain based learning atau pembelajaran berbasis otak ialah pembelajaran yang merupakan lingkungan belajar baik sekolah maupun di luar sekolah, di mana fungsi otak dan peranannya dalam pembelajaran itu digunakan. Pembelajaran berbasis otak menerangkan pentingnya individu sebagai seseorang yang belajar dan individu sebagai seorang penerjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran, baik ilmu yang diterjemai secara rasional dan logika atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membentuk ilmu itu sesuai impresentasinya terhadap pengalaman yang ada. Pendekatan berbasis kemampuan otak ini adalah sebuah pendekatan multidisipliner yang dibangun di atas sebuah pertanyaan fundamental mengenai apa saja yang baik bagi otak dan emosi yang dimiliki siswa sangat mempengaruhi terhadap kemampuan belajarnya. Sehingga emosi siswa merupakan komponen penting pada pembelajaran berbasis otak atau brain based learning. Ada beberapa alasan mengapa sih kita harus memilih model pembelajaran super brain. Yang pertama alasannya adalah dia mampu dan dapat memberikan perubahan mendasar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu meminimalisir adanya perkembangan emosi negatif. Perlu diketahui bahwasannya kekurangan stimulasi dan eksplorasi terhadap otak anak akan mengakibatkan perkembangannya. Dan yang ketiga, menjadikan karakter anak semakin kuat. Yang keempat, peserta didik mampu merekam dan menyimpan informasi dengan baik. Yang kelima, pendidikan dapat memperbaiki dan melejitkan kualitas pendidikan. Dan yang keenam, yang terakhir, alasan mengapa kita harus memilih metode pembelajaran super brain yaitu dapat dijadikan rujukan dalam membuat kurikulum. Setelah kita mengetahui alasan pembelajaran super brain, di sini terdapat strategi pembelajaran super brain. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang lingkungan berpikir peserta didik. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan supaya tidak boring. Dan yang ketiga, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik. Dalam model pembelajaran super brain, pendidikan sering memberikan soal materi pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir peserta didik. Dari mulai tahap pengetahuan sampai tahap evaluasi. Di samping itu, bisa menggunakan anggota tubuh untuk merangsang kinerja otak. Misalnya mata, peserta didik digunakan untuk membaca dan mengamati. Tangan peserta didik bergerak untuk menulis. Kaki peserta didik bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran, dan mulut peserta didik aktif bertanya dan berdiskusi. Model pembelajaran super brain dapat dipraktekkan dan dikembangkan di ruang kelas sekolah kita. Semua itu tergantung pada kemampuan peserta didik dalam mereformasi pengembangan baru dunia pendidikan di tataran praktis.
Implementasi pembelajaran super brain. Kelebihan dari brain-based learning tersebut adalah menciptakan suatu lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa. Sedangkan untuk kekurangannya adalah memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami atau mempelajari bagaimana otak kita bekerja dalam memahami suatu permasalahan. Memerlukan fasilitas yang tidak memadai dalam mendukung praktek pembelajaran dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan belajar pembelajaran yang baik bagi otak. Penerapan brain-based learning menjadikan guru menggunakan strategi pembelajaran yang berdasar kepada mengoptimalkan potensi otak. Sehingga untuk penerapan dalam bidang biologi, brain-based learning bisa digunakan dalam penelitian atau pengamatan suatu jaringan, morfologi maupun anatomi, karena hal tersebut membutuhkan potensi otak yang cukup optimal. Dengan metode brain-based learning tersebut, anak lebih cepat untuk memahaminya.